Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurlela Silpiani dari kelas manajemen 102. Kali ini saya akan membahas mengenai penurunan kelas menengah Indonesia, dampak dan solusi ekonomi untuk mata kuliah ekonomi mikro. Jadi, penurunan kelas menengah di Indonesia ini adalah sebuah fenomena yang terjadi dan memiliki dampak besar terhadap ekonomi mikro. Kita juga nanti akan melihat apa penyebabnya, lalu bagaimana dampaknya terhadap konsumen, produsen, dan juga pemerintah, serta solusi yang bisa diterapkan berdasarkan konsep ekonomi mikro itu sendiri. Di sini adalah sekilas profil dari saya pribadi, berupa NIM, prodi, dan juga kelas. Dan ini adalah poin-poin pembahasan yang akan saya presentasikan mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. Seperti yang kita ketahui bahwa kelas menengah adalah penggerak utama ekonomi, terutama dalam hal konsumsi domestik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah mereka terus berkurang, dan data juga di sini menunjukkan bahwa sejak tahun 2018, jumlah kelas menengah berkurang dari 60 juta menjadi 47,9 juta pada tahun 2024. Penurunan ini juga disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja formal, minimnya investasi di sektor industri, dengan gaji yang tinggi, serta juga masih tingginya ketergantungan pada sektor komoditas yang menawarkan upah rendah. Nah, untuk dampak dari penurunan kelas menengah itu sendiri, tentunya ada daya beli masyarakat menurun, setelah itu permintaan barang dan jasa juga ikut turun, dan tentunya pendapatan pajak jadi ikut berkurang. Ketika kelas menengah berkurang, tentunya daya beli mereka pun ikut menurun. Akibatnya permintaan terhadap barang dan jasa juga ikut melemah. Setelah itu juga yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, juga pemerintah mengalami kehilangan ya sebagian pendapatan dari pajak konsumsi yang berkurang karena menurunnya transaksi ekonomi. Nah, baik, tujuan pembahasan di sini adalah untuk menganalisis kondisi perekonomian ekonomi di Indonesia saat ini dengan fokus pada beberapa isu utama, seperti ketergantungan pada sektor komoditas, lalu inflasi, lalu daya beli masyarakat, serta peran UMKM dalam perekonomian. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari penurunan kelas menengah terhadap konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi, dan nanti di akhir pembahasan akan diberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas, dan juga mendorong sektor non-komoditas untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Nah, kita lanjut ke isu utama dalam ekonomi mikro. Yang pertama ada turunnya daya beli masyarakat atau permintaan barang dan jasa juga ikut menurun. Jadi ketika daya beli turun, permintaan terhadap barang dan jasa juga ikut melemah. Produsen yang bergantung pada konsumsi kelas menengah akan mengalami penurunan pendapatan sehingga kita juga harus menyesuaikan produksi atau bahkan mungkin menurunkan harga barang atau jasa untuk tetap bertahan di pasar. Nah, lalu untuk poin kedua, perubahan pola konsumsi atau masyarakat lebih memilih produk lebih murah ya. Jadi karena daya beli turun, banyak orang juga mulai yang beralih ke produk yang lebih murah atau mungkin mencari alternatif yang lebih hemat. Bahkan mungkin seperti barang-barang tersier seperti gadget, kendaraan, dan juga wisata mengalami penurunan permintaan. Konsumen juga semakin selektif dalam berbelanja, jadi lebih banyak mencari diskon dan juga promosi untuk menghemat pengeluaran. Lalu juga yang poin ketiga ada produsen mengalami penurunan pendapatan dan produksi. Tentu saja karena produsen juga harus bersaing lebih ketat untuk mempertahankan pelanggan, di mana perusahaan besar masih bisa bertahan dengan menurunkan harga atau mungkin meningkatkan promosi. Sedangkan UMKM lebih rentan dikarenakan keterbatasan modal dan juga fleksibilitas harga yang relatif lebih kecil. Nah, yang terakhir adanya pemerintah kehilangan pendapatan pajak dari konsumsi kelas menengah. Tentu saja karena dengan menurunnya konsumsi masyarakat, pendapatan negara dari pajak atau PPN juga ikut berkurang. Dan di sisi lain, pemerintah juga harus menambah anggaran untuk bansos atau bantuan sosial guna untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya tentang analisis ekonomi mikro, di mana di sini permintaan dan penawaran, adanya daya beli turun, permintaan turun harga, bisa stagnan atau turun. Lalu, elasticity of demand, konsumen lebih sensitif terhadap harga dan beralih ke barang konsumsi. Lalu, untuk surplus konsumen dan produsen, konsumen kehilangan daya beli, kesejahteraan berkurang, dan juga produsen kesulitan menjaga produksi karena permintaan lesu. Nah, berdasarkan konsep ekonomi mikro, ketika daya beli menurun, permintaan terhadap barang dan jasa juga ikut menurun. Akibatnya, produsen juga harus menyesuaikan harga atau jumlah
produksi agar tetap bisa bersaing. Maka dari itu harga konsumen yang sebelumnya memiliki kelebihan pendapatan juga kini harus berhemat ya, sementara produsen mengalami tekanan dari sisi permintaan yang menurun. Nah, itu adalah analisis ekonomi mikro. Lalu kita lanjut ke dampak pada pelaku ekonomi, di mana di sini adanya konsumen, produsen, dan juga pemerintah. Untuk konsumen sendiri adanya pengurangan pengeluaran, lalu pergeseran konsumsi ke produk yang lebih murah. Untuk produsen sendiri adanya penurunan omset dan profit, lalu juga mungkin melakukan PHK atau efisiensi biaya, dan untuk pemerintah sendiri adanya pendapatan pajak dari konsumsi jadi turun, lalu juga harus mencari solusi untuk meningkatkan ekonomi. Jadi konsumen harus menekan pengeluaran dan lebih memilih produk yang lebih murah ya. Produsen juga harus beradaptasi dengan menurunkan permintaan, bahkan mungkin terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja. Sementara untuk pemerintah sendiri, mereka harus menghadapi tantangan dalam meningkatkan kembali daya beli masyarakat. Nah, itu adalah dampak pada pelaku ekonomi. Selanjutnya ada solusi dan kebijakan ekonomi. Di sini ada 4 poin, yang mana yang pertama ada meningkatkan lapangan kerja formal, yang kedua ada diversifikasi ekonomi, yang ketiga ada investasi dalam pendidikan dan keterampilan, dan yang terakhir ada kebijakan insentif untuk UMKM. Jadi pemerintah mungkin bisa meningkatkan lapangan kerja formal dengan mendorong investasi di industri teknologi dan juga manufaktur. Selain itu, mungkin pendidikan dan pelatihan keterampilan juga perlu diperkuat agar tenaga kerja lebih kompetitif, dan ekonomi juga harus didiversifikasi agar tidak terlalu bergantung pada sektor komoditas. Selain itu, UMKM juga perlu mendapatkan insentif agar tetap bertahan dan bisa berkembang di tengah persaingan pasar. Nah, itu adalah solusi dari kebijakan ekonomi. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana penurunan kelas menengah berakibat pada daya beli dan pertumbuhan ekonomi, dampak negatif bagi konsumen, produsen, dan pemerintah, diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan lapangan kerja dan daya beli, dan yang terakhir adalah solusi ekonomi mikro, yaitu investasi, diversifikasi ekonomi, dan insentif UMKM. Fenomena ini perlu diatasi dengan kebijakan yang tepat, karena mungkin jika tidak di Indonesia nanti bisa menghadapi ketimpangan ekonomi yang semakin besar, semakin luas, dan juga pertumbuhan ekonomi yang lebih melambat seperti itu. Baik, yang terakhir di sini ada sumber data. Data yang digunakan dalam presentasi ini berasal dari sumber data atau sumber berita yang terpercaya agar analisis yang diberikan juga lebih relevan. Dan di sini saya mendapatkan dari kurang lebih ada tiga sumber berita resmi, yaitu Financial Times, lalu ada Reuters, lalu media ekonomi nasional, seperti Kompas dan CNN ya. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam komunikasi dan juga menjelaskan presentasi. Lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.